ada di Sayap Ibu, Yayasan Sayap Ibu ini untuk rehabilitasi dan anak-anak cacat ganda terlantar. Biasanya kita selalu memberikan bantuan ke sini. Kemudian hari ini saya mengajak pegiat-pegiat untuk berinteraksi langsung dengan anak-anak di sini. Panggil saja dia Ina. Sosok wanita cantik ini sudah tak asing lagi bagi anak-anak penyandang cacat ganda di Yayasan Sayap Ibu, Tangerang Selatan, Banten. Namanya siapa? Lupa, Ibu Ina lupa. Siapa sih? Namanya Nurul. Umurnya berapa Nurul? Nurul umurnya berapa? 12. Nurul salah satu anak yang dirawat di Yayasan Anak Cacat Ganda Terlantar Sayap Ibu, Tangerang Selatan. Tergabung dalam kegiatan gerakan berbagi, Ina dan teman-teman pegiat sosial lainnya rutin mengunjungi yayasan yang dikhususkan bagi anak-anak cacat ganda dan terlantar ini. Dari Yayasan Sayap Ibu waktu itu menyampaikan bahwa yang diperlukan adalah bantuan biaya fisioterapi untuk anak-anak, dan gerakan berbagi sepakat untuk membantu biaya fisioterapi anak-anak di sini. Jadi kami membantu tiap bulan pembayaran fisioterapi untuk 35 anak di sini. Contohnya seperti Marcel di sini, seperti anak-anak yang lain juga, mereka memerlukan fisioterapi yang dilakukan rutin setiap hari. Dan di sini ada fisioterapis profesional. Nah, itulah biaya yang dikeluarkan oleh gerakan berbagi. Mbak Ina sendiri secara personal saya pikir benar-benar orang yang bisa mengekspresikan perasaannya, sharing dengan banyak orang, dan dia juga waktu pertama kali datang langsung nangis melihat kondisi anak-anak dan mampu merangkul banyak masyarakat untuk bisa melakukan gerakan berbagi. Nah, sekarang giliran aku yang memperkenalkan diri. Aku adalah nasi bungkus. Oke, kadang-kadang aku memang dikemas dengan menggunakan kertas atau plastik. Namun, sering juga aku dikemas dalam kotak. Tapi panggil saja aku si nasi bungkus ya. Dan dari rumah inilah aku berasal. Sejak jam 5 pagi, ibu-ibu relawan gerakan berbagi sudah sibuk mempersiapkan nasi bungkus yang akan dibagi-bagikan nanti. Meski sederhana, tapi kebutuhan nutrisinya selalu diperhatikan. Nah, menu hari ini adalah ayam goreng, sayur oseng, juga ada tahu dan sambalnya. Wah, tampak nikmat ya. Ayam lewat. Oke, sekarang aku dan teman-teman sudah siap untuk dibagikan. Alhamdulillah. Nah, tujuan kita hari ini adalah ke kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Target pertama bagi-bagi nasi adalah Yayasan Al-Ghifar. Saya penggagas suatu komunitas namanya Gerakan Berbagi. Kami melakukan aksi nyata berkegiatan sosial setiap minggunya, terutama di hari Jumat. Yuk Mbak Manda, yuk! Selesai di Yayasan Al-Ghifar, Ina pun siap menyusuri daerah-daerah yang membutuhkan uluran cinta dan kasih sayangnya. Insya Allah bermanfaat ya. Makasih ya Bu ya. Assalamualaikum. Targetnya adalah warga prasejahtera yang terdaftar, kemudian anak-anak selalu rutin kami santuni. Ya,
Nah, seperti ini nih. Awalnya seorang Ina membangun kegiatan yang bernama Gerakan Berbagi. Waktu itu baru dimulai pada tahun 2010. Dan Gerakan Berbagi lebih dikenal dengan gerakan bagi-bagi nasi bungkus yang dilakukan di setiap hari Jumat. Iya, di jalan. Dari dulu sebenarnya tradisi membagikan nasi bungkus di jalan. Kemudian habis itu kita lebih terarah ke yayasan. Tapi jika memang masih ada beberapa bungkus yang tersisa, kita membagikan di jalan. Teman-teman ini ada ibu-ibu sekolah, ada teman-teman saya arisan gitu. Jadi intinya adalah saya mengajak teman-teman untuk berbagi nasi bungkus di hari Jumat. Ya, seperti inilah seorang Ina memberikan sedikit arti bagi hidupnya. Tak ada rasa canggung untuk berbagi dan berbaur dengan warga yang ia berikan nasi bungkus. Dan aku bangga telah menjadi bagian dari gerakan berbagi yang digagas Ina. Semoga saja kehadiranku dan Ina bisa terus memberikan arti bagi sesama manusia, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Dari mana nih, Bu? Dari mana? Nah, kita aja lah. Mudah-mudahan manfaat, Pak. Ya, Assalamualaikum. Adi sayang banget sama ayam-ayamnya. Nek, pulang sekolah ya. Sore itu, Nenek, ayam-ayamku mana? Udah, makan dulu sana. Ada mie ayam spesial tuh. Nah, kaldunya asli. Bukan, Di. Ini mie sedap baru. Dari kaldu ayam asli, rasanya Jadi, ayamku. Mie sedap ayam spesial, asli ayamnya. Awalnya saya cuma sakit pinggang saja, akhirnya sulit untuk berdiri. Duduk pun rasanya sakit sekali, dan akhirnya saya menjadi tidak bisa berjalan lagi. Saya adalah Profesor J. Regis O'Keefendry dari Akademi Ahli Bedah Ortopedi Amerika Serikat. Ini adalah tulang punggung orang normal. Bentuknya bengkok, tetapi kelamaan duduk dan berdiri, mengangkat beban yang berat sambil berjalan, atau memungkukkan pinggang sambil bekerja, bisa menyebabkan lengkungan tulang pinggang menjadi lurus. Saat tersebut, berat badan bagian tubuh atas tidak mendapatkan penyangga yang efektif, sehingga semuanya bertumpu pada bagian cincin anulus yang rapuh tersebut. Ia telah tertimpa hingga tipis dan menonjol, hingga cincin anulus menjadi pecah. Inti sel pun terdorong keluar. Ini menyebabkan syaraf terjepit. Maka seiring dengan waktu akan semakin parah. Anda setiap saat bisa mengalami kelumpuhan. Pengobatan tradisional seperti akupuntur, konsumsi obat, pemakaian plester koyo, penarikan tulang leher, cuma bisa sementara mengobati rasa kesakitan. Lumbar Pillow mencegah syaraf terjepit tidak kambuh lagi. Memiliki desain hak paten nasional atas produk pengobatannya. Lapisan serat karbon yang setiap saat melakukan pemanasan dengan cepat membuka pori-pori yang tertutup, memaksimalkan penyerapan. Bantalan pemanas yang mengandung bahan obat Cina yang berkhasiat, cepat memperbaiki cincin anulus yang pecah. Memiliki biji turmalin yang dapat menguatkan tulang. Lumbar Pillow berfungsi mengatasi penonjolan lengkungan pinggang, kesakitan pinggang dari kaki, pergeseran lengkungan pinggang, penonjolan tulang, hiperplasia tulang pinggang, penyempitan spinal, pinggang keseleo, penyakit perubahan tulang pinggang, regangan otot, dan sakit pinggang yang kambuh setelah operasi. Dulu dia mengalami penonjolan pada lengkungan tulang pinggang, sekarang sudah tidak ada. Setelah 9 bulan menggunakan, sekarang saya sudah sembuh total. Penggunaan pada pinggang selama 7 hari dapat meringankan kesemutan, nyeri, dan pegal. Penggunaan selama 15 hari, maka syaraf dan tulang akan terasa lebih nyaman. Penggunaan 1 hingga 4 bulan, maka pergeseran pada lengkungan pinggang akan mendekati normal. Lumbar Pillow adalah ahli pengobatan penonjolan lengkungan tulang pinggang. Ingat, produk yang asli hanya ada di Jako. jika Anda melihat ada darah saat menyikat gigi, Anda perlu tahu tentang pasta gigi Parodontax. Parodontax terbuat dengan 70% bahan-bahan khusus. Pasta gigi ini berbeda, dikembangkan khusus untuk menjaga gigi dan gusi Anda tetap sehat. Menjaga gusi Anda tetap sehat itu sangat penting. Jika tidak, Anda bisa mulai melihat ada darah saat menyikat gigi. Ini bisa jadi masalah yang lebih serius dari yang Anda kira. Parodontax untuk gusi dan gigi sehat. Adi sayang banget sama ayam-ayamnya. Nek, pulang sekolah ya. Sore itu, Nenek, ayam-ayamku mana? Udah, makan dulu sana. Ada mie ayam spesial tuh. Nah, kaldunya asli. Bukan, Di. Ini mie sedap baru. Dari kaldu ayam asli, rasanya Jadi, ayamku. Mie sedap ayam spesial, asli ayamnya.
menyajikan informasi terkini perkembangan ekonomi dunia, komoditi dan perkembangan sektor real, analisa pasar saham, dan kebijakan pemerintah menghadapi pertumbuhan ekonomi. Kabar Pasar di TV One memang beda. Kamu kan tadi malam berdoa, kan dia BBM aku, WhatsApp aku. Dia udah bilang, aku siap nih Mbak, kapan? Trombosit berapa? 14. Apakah trombosit itu cenderung turun, apakah trombosit itu cenderung stabil? Itu kita memang mengedukasi diri sendiri, dan kamu harus mengedukasi teman-teman yang lain, bahwa kalau lu donor, jangan sekedar ngasih aja, kamu harus tahu itu untuk kepentingan dirimu sendiri. Hari ini kita akan mengadakan prosedur donor aferesis. Yang mendonor hari ini Fajar untuk salah satu pasien di Rumah Sakit Kanker di Jakarta. Fajar dari salah satu komunitas yang peduli akan kebutuhan darah di Indonesia, namanya Blood for Others. Ini donor keberapa Fajar? 13. Donor keberapa? Donor darah ke-13, aferesis ketiga. Aferesis adalah suatu metode donor darah di mana metodenya itu adalah pemisahan komponen darah yang dibutuhkan dan dibantu oleh mesin. Mbak Ina ini adalah seorang yang kami kenal yang sangat peduli terhadap sesama, terutama untuk pengadaan donor aferesis ya Mbak ya. Betul. Jadi masyarakat selama ini kan belum mengenal dengan luas apa itu aferesis, tapi dengan adanya Mbak Ina dan Indonesia Berbagi, beliau memberikan informasi yang sangat berguna sekali. Dan untuk mengetahui apa itu aferesis, selain itu Mbak Ina juga menyediakan pendonor aferesis ya, di mana itu sangat sulit kita dapatkan. Kami memiliki 70 orang pendonor dari seluruh Indonesia dan memiliki 35 orang pendonor aktif untuk aferesis. DVD ada, terus ya, donor darah aferesis memang berbeda dengan donor darah biasa. Selain karena prosesnya membutuhkan waktu yang lebih lama, jumlah pendonor aferesis juga masih bisa dihitung. Karena sebelum mendonorkan trombositnya, pendonor harus lolos beberapa tes kesehatan, yang tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Foto-fotoin paksa-paksa. Dok, foto. Iya, habis ini semua tuh di. Iya, benar. Namaku Andi Gibran, tapi teman-teman biasa memanggilku Ivan. Dan aku adalah salah satu penerima donor aferesis. Bagi penderita leukemia sepertiku, trombosit dibutuhkan untuk proses kemoterapi. Ivan ini adalah salah seorang penerima darah trombosit aferesis dari teman-teman di Gerakan Berbagi. Ivan saat ini usianya 10 tahun dan merupakan salah satu penerima trombosit terbanyak dari kami ya Kak. Iya. Aku masih ingat betul bagaimana awal perkenalanku dengan Kak Ina. Waktu itu aku sedang dalam kondisi yang lemah dan terus melemah karena aku kekurangan darah trombosit. Tapi tiba-tiba saja Kak Ina datang dan memberikan bantuan serta kasih sayangnya kepadaku. Pak, makasih ya Pak. Insya Allah ya. Nah, aku yang thank you. Saya malah berpikir-pikir jangan-jangan itu adalah malaikat yang diutus gitu kan. Saya juga tidak kenal dia, tiba-tiba dia nelpon terus ini kok ada orang baik gitu kan, terus menawarkan sesuatu yang kita belum tahu
dan membutuh. Waktu itu kan kita tidak tahu bagaimana caranya dapat aferesis dengan cepat gitu kan. Dia kemudian ternyata bisa dalam waktu sekejap aferesis itu bisa datang. Biasanya kan susah gitu kan ya. Ya, dengan gerakan berbaginya, Kak Ina juga membantu anak-anak sepertiku yang sedang membutuhkan donor darah aferesis. Kapanpun aku membutuhkan donor aferesis, Kak Ina pasti siap membantuku. Di tahun 2012, aku sebenarnya pernah dinyatakan sembuh dari leukemia. Namun 7 bulan kemudian, sel kanker itu kembali aktif di dalam tubuhku. Meski aku harus berjuang melawan penyakitku, tapi aku tak mau bersedih dan menyerah. Karena aku tahu, aku dikelilingi oleh orang-orang yang begitu peduli dan menyayangiku. Salah satunya adalah Kak Ina. Ya, aku bangga mengenal Kak Ina. Ia begitu peduli dan kerap mengulurkan tangan bagi orang-orang yang membutuhkan. Kak Ina tak pernah mengenal kata pamrih. Kak Ina hanya ingin menjadikan hidupnya berarti bagi sesama manusia.